Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini. Saya ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita pentingnya kehidupan yang rukun. Sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus mengusahakan kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Sebagai umat sangat penting untuk kita terus bergumul, berjuang, supaya sebagai keluarga kita bisa bangun keluarga yang rukun. Sebagai suatu persekutuan dalam suatu gereja, kita bangun gereja yang rukun. Ketika kita ada pada suatu organisasi dimanapun kita berada, kita terus mengusahakan kehidupan yang rukun. Karena hidup yang rukun itu sesuatu yang sangat penting. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa hidup rukun itu penting? Ada apa dengan kehidupan yang rukun itu? Dalam ayat 1 berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Hidup rukun tidak hanya baik, tapi juga indah. Tidak hanya indah, tapi juga baik. Banyak hal yang baik dalam hidup, tapi belum tentu indah. Tapi ketika kita hidup rukun satu dengan yang lain, firman Allah berkata, alangkah baiknya dan indahnya. Jadi kenapa hidup rukun itu sesuatu yang sangat penting? Karena itu baik dan juga indah. Kalau itu baik dan indah berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya kita terus belajar dan terus mengusahakan supaya kita bisa membangun kehidupan yang rukun antara satu dengan yang lain. Indahnya, baiknya itu seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Indahnya itu seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita semua menginginkan hal yang baik, ingin semua hal yang indah. Dan itu hanya bisa terjadi dan tercipta ketika dalam suatu persekutuan kita membangun suatu kehidupan yang rukun antara satu dengan yang lain. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa hidup rukun itu penting. Ayat 3 bagian B, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah, kesana mana? Ke suatu kehidupan yang rukun. Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kenapa hidup rukun itu penting? Karena kehidupan yang rukun itu mendatangkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat untuk ke suatu kehidupan yang rukun. Tapi kalau kita tidak rukun, tidak mungkin Tuhan memerintahkan berkat ke sana. Jadi inilah pentingnya kenapa kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk terus belajar dan mengusahakan dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kita jadi pionir-pionir dari suatu kehidupan yang rukun. Kita jadi agen-agen pembawa kehidupan yang rukun antara satu dengan yang lain. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Itu berarti bahwa kita hidup rukun saja sudah mendatangkan berkat Tuhan. Kita hidup rukun saja Tuhan sudah perintahkan berkat untuk ke kita. Apalagi kita berdoa, kita bekerja keras, kita rajin. Kita hanya rukun saja itu sudah mendatangkan berkat Tuhan.
Jadi merupakan suatu kerugian besar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita tidak mengusahakan kehidupan yang rukun antara satu dengan yang lain. Sebab kita tahu dari firman, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesana mana? Ke suatu keluarga yang rukun Tuhan memerintahkan berkat. Ke organisasi mana? Organisasi yang rukun Tuhan memerintahkan berkat. Ke gereja mana? Ke gereja yang hidup rukun. Kita berdoa dengan air mata apapun, tapi kalau kita tidak rukun, tidak mungkin Tuhan mendengar doa kita untuk mendapatkan berkat. Tapi kalau kita hidup rukun saja, agar kata kasarnya tidak berdoa pun, Tuhan sudah memerintahkan berkat. Apalagi kalau kita hidup rukun, ditambah lagi kita berdoa, ditambah lagi kita rajin dan bekerja keras. Saya percaya hidup yang penuh berkat, hidup yang penuh melimpah, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Inilah pentingnya kehidupan yang rukun satu dengan yang lain, karena hidup yang rukun mendatangkan berkat dari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami pentingnya kehidupan yang rukun. Karena kehidupan yang rukun itu baik dan indah. Karena kehidupan yang rukun itu mendatangkan berkat dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.